kalau kita lihat, lalu pengaruhnya apa? Banyak banget. Karena namanya ekonomi itu ketika kita ketika kita men-trigger satu titik itu bisa berpengaruh di tempat-tempat yang lain. Kalau ada orang yang bilang enggak kok itu enggak pengaruh, yang sudah itu udah pengaruh banget. Dilihat aja, dan banyak akhirnya orang-orang nyesel ketika mereka mungkin saya nggak tahu alasannya apa ketika ada orang yang bela kebijakan-kebijakan semacam ini, tapi mereka bela itu kan cuma 12%, apa yang sudah kita berikan pada negara ya, dan seluruh bacot-bacot omong kosong lainnya itu, yang menurut saya ya akhirnya itu nggak terbukti secara fakta. Secara fakta kenaikan apapun itu sangat berpengaruh, walaupun cuma sedikit dalam tanda kutip, tapi tidak ada yang sedikit dalam perhitungan itu. Toh ketika mereka naikin 1% itu juga mereka mengharapkan dapat dari situ banyak. Belum lagi kenaikan ini dilakukan bukan ketika rakyat percaya dengan apa yang dilakukan dengan duit pajak itu. Karena apa? Korupsi itu sudah gede banget lah. Indonesia termasuk negara yang paling korup, kalau enggak yang paling korup di Asia, dan termasuk negara yang paling korup di dunia. Ini adalah kemudian kondisinya. Tadi saya lihat berapa tuh potensi data korupsi terkait pajak. Pada tahun 2023, Indonesia Corruption Watch mencatat 791 kasus korupsi di Indonesia dengan 1.695 tersangka. Jadi itu adalah kemudian ketika berkaitan dengan korupsi pajak. Artinya kalau teman-teman lihat juga, ya kita nggak usah ngomong banyak lah ya. Coba cek dulu deh petinggi-petinggi pejabat pajak. Lihat tuh rumahnya ada berapa banyak. Coba lihat mobilnya. Coba lihat kehidupannya seperti apa. Artinya sebenarnya kalau kita lihat, negara ini kayak nyuruh orang-orang yang susah, kayak nyuruh orang-orang yang sederhana untuk membiayai kepentingan orang-orang yang kaya, orang-orang yang pejabat. Ini kan kondisinya tuh. Maka wajar ketika kebanyakan orang tuh nggak setuju. Kalau misalnya mau disurvei, yakin lebih banyak orang yang nggak setuju daripada orang yang setuju. Dan kita masih sebut negara kita demokrasi. Nggak ada sih sebenarnya demokrasi. Sebenarnya ketika orang tuh mau naikin, ya dia naikin aja. Makanya Sri Mulyani kan ya sampai menggunakan seluruh dalil dan seluruh ide untuk bisa membenarkan pajak. Mulai dari kalau nggak setuju silakan tinggal di luar negeri katanya ya, atau apalah, untuk pergi dari Indonesia atau apalah, terserah. Tapi ini kan perkataan-perkataan juga sangat tidak produktif. Perkataan-perkataan yang tidak layak diucapkan oleh orang yang harusnya menjadi pelayan atau menjadi orang yang dipercaya oleh rakyat.